jadi hadirin kalau sana taala, masya Allah. Jadi saya alhamdulillah karena karena saya merasa mendapat akhirnya manfaat, saya kecanduan pengen tapi itu tadi akan ada ujian. Nah, dengan ada ujian kayak tadi dikeker kan, emasnya betul enggak? Nah, kalau kita mau jual emas ya, maka dikeker sama tukang emasnya ini, kira-kira emasnya berapa karat, murni atau enggak. Nah begitu juga la ilaha Muhammad Rasulullah ini sama Allah dilihat itu senantiasa benar enggak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Subhanahu wa taala ada ujian-ujian. Nah, ada ujian-ujian. Kalau kata Maulana Yusuf Al-Kandalawi, itu sahabat itu nanti yang pertama ada tanjakan-tanjakan dalam ujian-ujian itu apa? Ujian-ujian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah ujian nanti orang-orang ya marhalatul istidbar, orang pada menolak Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal ya. Menolak waktu itu bapak ibu saya. Ustaz Ishak tahu nih ceritanya kan. Sebetulnya bapak ibu saya bukan menolak, lebih pada khawatir. Jangan-jangan Mas Salman Sakti ini ikut-ikut ngebom gitu. Karena waktu itu lagi fase-fase banyak teroris begitu. Sampai saya diikuti tuh kalau itikaf di masjid, diikuti ya kan. Waktu saya pergi cari khidmat, jadi orang-orang teman itikaf saya itu ada cerita tadi bapak ibunya ke sini ngecek ngapain aja di masjid. Nyalain kompor ya kan. Masak-masak, Quran, zikir, tasbih yang dibawa nggak ada, bawa mesyu dan sebagainya aman. Nah, singkat cerita hadirin subhanahu wa taala, pasti akan ada fase-fase penolakan. Itu bisa jadi dari orang tua, bisa jadi tetangga, kawan-kawan ya. Namun kita mesti tetap jalan terus ya. Nah, terus kemudian fase yang kedua nanti akan datang yang namanya marhalatul istiqbal, orang pada senang. Kemudian sampai pada fase marhalatul ambal. Termasuk di marhalatul istiqbal itu penolakan itu ya. Penolakan itu sifatnya enggak cuma dari sifatnya orang-orang, namun juga gitu sama di Quran dikasih tahu apa? Kita akan diuji sedikit bahasa itu ekonomi ya. Ekonomi. Nah, termasuk duit itu pun pergi dari kita. Ya kan? Di mana? Itu ayatnya ditanya oleh Abdul Karim. Marhalatul istidbar. Termasuk nanti duit pun pergi dari kita, ya. Namun hati sunat Allah ingat tadi zuhud itu kan, tidak ngefek hatinya itu dengan bertambahnya harta atau berkurangnya harta. Itu yang biasanya konser 1 minggu berapa kali, ini kosong blong, yang biasanya pendapatan sekian, ya kan nolnya gelinding banyak kan gitu. Namun ya itu ujian. Ya. Kalau ujian aja dilondrein ya. Ujian terus. Jadi yang namanya ujian, kalau kata teman saya itu Eptanas paling 2 hari doang, ya kan. Sama hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun ya. Jadi kalau kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, ketika malam semakin pekat itu tanda matahari akan segera muncul. Ya, fajar dekat itu. Jadi maka Jadi kalau misalnya ada ujian ya, itu ekonomi, sifatnya ekonomi ya kan. Ujiannya macam-macam nanti ya. Nanti dengan dikurangi harta, ditambah hartanya ya. Namun teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dirasa ujian itu kok rasanya semakin ruwet. Nah, ibaratnya kok malam semakin gelap. Ini sebenarnya tanda-tanda ini masalah akan sudah dekat dengan selesai. Kalau malam semakin pekat, ini tanda fajar akan dekat, fajar akan segera datang. Nah, jadi kalau ujian kok sepertinya semakin berat, itu sebenarnya sudah dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya waktu itu pernah nih, waktu itu jadi ya dulu gitar ada 33, ada gitar Ipon ini kan, gitar di charge ini kan. Antik juga ya, cari di mana ini? Online ada ya? Itu ya semuanya habis ya, 33 gitar nggak mungkin juga kita main sekali main 33 ya kan, kira orang gila malah ya. Semuanya habis ya kan. Kemudian pokoknya semuanya habis sampai mau berangkat waktu itu mau belajar
ceritanya nih mau belajar apa nih, ibaratnya kalau dulu kursus musik ini juga 4 bulan juga. Dulu kursus musik gitar klasik ya kan 4 bulan. Elektrik itu, elektrik. Nah, itu pun sama waktu mau kursus memakmurkan masjid 4 bulan. Nah, itu udah disiapkan bekal, ada yang ngutang. Jadi waktu sudah saya siapkan ada yang ngutang. Terus pas mau berangkat hari H uangnya kurang. Nah, latihan kan, belajar menyelesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Nah, belajar. Ya belajar ini belajar. Tapi intinya kalau kita lagi kepepet ya, kalau kita minta tolongnya sama Allah, insya Allah nggak kecewa. Nah, singkat cerita waktu itu sudah besok berangkat uangnya belum cukup. Nah, udah gitu begitu sholat malah ada temen, Mas mau jual jam nih Mas, saya belum bayar rekening listrik. Waduh, kok masak kemen gitu. Tapi ya udah, gimana lagi ya si gerak kaya malah tak beli, padahal duitku kurang. Tak beli aja jamnya kan. Nah, Masya Allah. Jalan kita ke ATM kan. Depan masjid Jami Benjor itu. Jalan ke ATM, masukin duit ATM, jegrek gitu kan. Saldoku malah nambah ya. Jadi apa? Saldoku nambah, jadi cukup. Wah, yes, aku nggak mikir panjang, pokoknya tak ambil seberapa dia jual, tak ambil uangnya terus tak kasih ke yang jual. Singkat cerita cepat berangkat. Pulang 4 bulan, terus ke bank yang bersangkutan. Ini ada mungkin ada salah transfer, ada nggak tahu lah pokoknya. Saya ngecek ke bank karena takut kan uang orang kepake ya kan. Tapi kata pihak bank ini seperti nomor rekening yang tidak terdeteksi. Wah, saya nggak paham. Tapi kemarin saya jadi paham. Kalau malah Ustadz Ihsan kasih pelajaran tentang rukun iman. Ya, pasti ada 6 kan, rukun iman harus ada 6. Kayak rumah itu ada WC-nya, ada kamar tidur, ada kamar makan, ruang makan, ada ruang keluarga. Nah, makanya itu dikatakan rumah. Harus ada tuh rukun iman ya. Nah, 6 pun harus ada juga, iman kepada Allah, iman. Kalau cuma ada WC doang, jangan-jangan WC umum. Kalau ada kamar tidur doang, jangan-jangan kos-kosan. Kalau ada ruang makan doang, jangan-jangan rumah makan gitu. Nah, jadi dia juga dengan rukun iman kita mesti iman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat Allah, kepada nabi Allah, kepada hari akhir, kepada takdir. Oh, ini harus ada semua, nggak boleh kurang. Nah, saya nggak tahu kalau malaikat juga bisa buka rekening, nggak paham ya. Mungkin tadi saya lebih paham. Tapi yang jelas pun malaikat pun bisa berbentuk manusia, ya kan? Ketika ngajarin Nabi Muhammad SAW tentang iman, Islam, ihsan, ya kan? Ketika datang kepada Nabi Lut, ya kan? Nah, pokoknya aku sudah berusaha ke bank. Ini jangan-jangan ada orang salah transfer. Nah, tapi ternyata seperti nomor rekening nggak pernah terdeteksi. Sudah, saya nggak ambil pusing. Nah, kemudian maka yakin aja Bang Kris. Nah, jadi bisa juga malaikat beli Vespa, bisa. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak bisa. Sorry, Ben Boy. Nanti Subhanahu Wa Taala. Ya, singkat cerita, hadirin rahimakumullah. Jadi ujian-ujian akan selalu datang. Nah, jadi marhatul istidbar, marhatul istiqbal. Nah, orang pada senang. Masya Allah, ini orang-orang dikumpulkan untuk dengerin omongan saya. Kemudian nanti marhatul ambal, nanti dunia didatangkan sama Allah. Ya. Terus terang ya, baru sekarang saya itu ada keberanian untuk datang lagi ke teman-teman di satu band dulu, teman-teman di Salon Seven untuk belajar tawa-tawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kata ada salah satu teman saya pemain musik juga itu, saya bingung kalau mau dakwah sama teman-teman saya ngajak kere gitu kan, ibaratnya ngajak miskin ya kan. Mana mungkin saya ayo jadi wong kere kan, nggak mungkin. Ayo jadi orang miskin nggak mungkin ya kan. Tapi ternyata miskin sebenarnya bukan miskin harta, tapi miskin hati. Ada orang loh gajinya berapa triliun tapi masih korupsi. Hahaha. Ini tandanya apa? Tandanya itu apa? Yang miskin hatinya. Katanya kekufuran dekat dengan kemiskinan dekat dengan kekufuran. Kalau saya lagi malam-malam lagi pulang dari stasiun itu mau ke rumah itu kadang-kadang lewat ada beberapa pub diskotik itu mobilnya bagus-bagus. Mobilnya Fortuner, Alphard, macam-macam.
Padahal nggak miskin juga aku bilang, nggak miskin, orang punya mobil Alphard Fortuner mosok miskin ya kan. Nah, tapi ternyata itu tadi kemiskinan apa? Hati. Ya. Miskin hati. Nah, baru-baru ini aku baru ada keberanian untuk tawarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya udah, tawarkan. Akhirnya yang kita belajar kan itu tadi, kerja atas kalimat syahadat itu apa? Dakwah. Kita ada perintahnya kita untuk dakwah sama kerja atas kalimat syahadat kepada keluarga kita. Ya ladina amanu wa anfusakum wa alikum nar. Maka di rumah dibuat taklim rumah dengan 5 amal, ya kan? Kemudian apa itu taklim rumah 5 amal? Nanti Ustaz yang jelaskan, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ada kalanya juga kita tunaikan kerja kalimat syahadat kepada orang-orang di sekitar rumah kita, kampung kita ini kan. 40 rumah kan kiri depan belakang ini tetangga kita. Kita mesti pikirkan ditunaikan haknya. Karena kalau enggak kayak misalnya suami enggak tunaikan hak istri, dosa ya kan. Begitu juga kita enggak tunaikan tetangga kita. Kata ulama, besok ada orang masuk surga digondoli tangannya sama tetangganya karena enggak pernah ngajak sholat. Ada waktunya juga kita untuk tunaikan kerja kalimat syahadat kepada orang-orang di sekitar kota kita. Walidundira wal qura wa man haulah. Dari Jogja pergi ke Tangerang nanti pergi ke Jogja pergi ke Lampung. Ya. Ada kalanya juga kita untuk tunaikan daripada kerja kalimat syahadat itu bahkan keluar negeri. Kuntum khairu ummatin ujlisat linas. Salah ya Ustaz? Salah ya. Kuntum khairu ummatin apa? Ujlisat linas, salah ya? Semuanya pada duduk nih. Kalau urijat ya pada berdiri keluar semua. Bercanda. Jadi kuntum khairu ummatin urijat linas. Ada umat yang terbaik dikeluarkan untuk seluruh manusia. Tapi kalau ada manusia di planet Mars pun dipikirkan bagaimana kirimkan orang untuk sampaikan kalimat iman ke sana. Nah, dan profesi sahabat tuh macam-macam juga. Ada yang pedagang, pegawai, seniman pun ada juga. Sayyidina Hasan bin Sabit ya kan, seniman. Kalau ulama seperti Maulana Ustaz Ishaq, Maulana Abdul Karim ya kan. Dari kalangan sahabat kata para ulama itu yang jadi ulama enggak lebih daripada 2.000 atau 3.000 orang, enggak lebih daripada 3.000 orang. Selebihnya 120.000 ya macam-macam ya, pedagang, pegawai ya kan. Seniman ya kan. Allah Subhanahu wa taala, petani ya kan. Namun semuanya tunaikan kerja kalimat syahadat, yaitu apa? Ad'u ilmu. Mengajak manusia taat kepada Allah. Maka insya Allah itu nikmat yang besar. Kalau kita sungguh-sungguh syukur sebagai umat baginda Nabi SAW, syukur syukur. Jadi hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kata para ulama, syukur itu menjaga nikmat yang sudah ada dan menarik nikmat yang belum ada. Alhamdulillah kita mau belajar syukur sungguh-sungguh. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu kan diajar itu sama Pak Arif Limo ya, Arif Cinere itu ya, Arif Limo ya. Yang kalau sholat Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri dia karunia, masya Allah. Kalau sholat malam itu 2 rakaat. Rakaat pertama baca Yasin 41 kali, rakaat kedua baca Kulhu 8.000 kali. Itu diajari dia keluar dia belajar ziarah silaturahmi jalan kaki. Belajar memamurkan masjid tangga jalan kaki. Waktu saya pun begitu juga sama, belajar silaturahmi ke tempat Mas Duta jalan kaki. Singkat cerita alhamdulillah selama 18 tahun akhirnya kita bisa berangkat umrah sama-sama. Ini Allah SWT berikan pertolongan, nikmat yang besar. Kita sebagai hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW, ini kita syukurnya apa? Kalau kata ulama, syukurnya kurang sungguh-sungguh. Alham itu memuji. Kalau syukur itu beda, alham memuji dengan syukur beda. Kalau syukur ini wujudnya amalan. Nabi SAW sholat malam sampai kakinya bengkak. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kamu buat seperti ini? Wahai Aisyah, tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Wujudnya syukurlah bentuk amal. Pun begitu juga kita, syukur sebagai hamba Allah dengan sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, syukur sebagai umat Rasulullah, mengemban amanah, meneruskan dakwah Nabi, sungguh-sungguh syukur, maka Allah pasti akan jaga dan janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Nikmat yang ada dijaga, yang belum ada
Allah datangkan. Waktu ada ketemu satu orang ulama waktu cerita tentang bab syukur itu apa? Lain syakartum lazib danakum. Agak malu nih bicara ayat di depan Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Katanya dalam tauhid badi takilah, karena sungguh-sungguh pasti. Dia cerita umatnya Nabi Musa. Yang waktu itu ada umatnya Nabi Musa pengen apa? Pengen kaya. Nah, iki rada akeh tunggale, banyak pengen kaya. Tanya sama Nabi Musa. Nabi Musa kan bisa langsung tanya sama Allah. Ada umatku yang pengen kaya, tapi ada juga yang pengen miskin. Nah, ditanyakan sama Allah. Ya apa? Nabiullah Musa, aku pengen kaya, satu lagi pengen miskin. Kemudian ditanyakan sama Allah, singkat cerita, ulama itu ceritakan Nabi Musa bilang sama yang pengen apa? Yang pengen miskin tadi, bisa kamu jadi miskin, bisa. Nah, kata Allah, kamu suruh berhenti syukur. Suruh berhenti apa? Syukur, Pak. Wahai Musa, gimana aku bisa berhenti syukur? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku, malah bisa aku berhenti syukur. Bukan tambah miskin, malah tambah kaya, tambah barokah. Yang pengen miskin juga begitu. Kamu disuruh banyak syukur kalau mau jadi kaya. Kayak hati kan maksudnya juga kan. Wahai Musa, apa yang bisa aku syukurin loh? Bajuku ini cuma satu lencer ini apa? Satu setel, satu lay aja yang nutupi badanku, nggak ada yang bisa aku syukuri. Rumah nggak ada, apalagi Vespa. Bercanda, nggak ada Vespa yang nggak maksudnya. Apa yang bisa aku syukuri cuma baju satu setel ini aku ini aja yang aku punya. Akhirnya Allah datangkan angin besar, kena tubuhnya, bajunya kabur, telanjang dia. Sebab nggak syukur. Maka kita jangan-jangan kurang syukur jadi umatnya Rasulullah SAW. Kalau sungguh-sungguh syukur, masya Allah. Setiap laki-laki balik yang ada di masjid kita itu semuanya ke masjid. Wah, ini saya loh, saya. Masya Allah. Maka ini adalah masya Allah tanggung jawab kita bersama. Dan pasti Allah SWT akan berikan kemudahan, kelancaran, segala urusan, keberkahan. Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW itu kalau di kitab Hadil Amal itu kan rata-rata itu penghasilannya kan petani kurma. Itu panennya setahun cuma sekali aja. Tapi cukup untuk setahun. Wah, rizkun karim. Nah, ini makna Nabil Karim. Itu setahun kerjanya cuma sekali, panennya cuma sekali, tapi mencukupi untuk setahun. Udah gitu diajak lagi perang Tabuk ya. Nah, jadi panen sekali cukup untuk setahun, itu kata ulama. Ini rizkun karim itu seperti ini. Jadi masya Allah kerjanya sedikit, ya, tapi cukup ya. Jadi kerja sehari cukup untuk sebulan, ya. Apalagi sahabat panen sekali cukup untuk setahun, masya Allah. Semoga Allah Taala rezekikan pada kita rezeki yang barokah. Amin, Allahumma amin. Maaf ya. Jadi katanya apa? Salah siapa lagunya? Mudah saja. Mudah aja. Kalau agama mujahadah. Ya, kalau untuk agama mujahadah, kalau untuk dunia mudah aja. Tik masuk ya kan? Gitu. Kalau untuk agama mujahadah. Maka di Subhanahu wa taala insyaallah ya. Jadi supaya kita rezeki barokah, keluarga barokah, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kan kita kejar apa namanya? Berkah. Jadi waktu itu bagi Nabi Muhammad SAW perintahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah ngasih minum susu satu mangkok. Kemarin sama Salisa dibawa ke artefak itu mangkok susunya, mangkok tempat minum Nabi minum itu kecil aja. Itu Sayyidina Abu Hurairah diperintah sama Nabi untuk ngasih minum 70 orang sahabat Al-Sufa. Dia itu sahabat itu ceritakan. Tapi sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu enggak protes. Ya Rasulullah, mana cukup itu mangkok susu segini kok cukup untuk 70 orang. Ya. Katanya iman apa itu? Takdibun nazar wa tasdiqul khabar. Mendustakan yang nampak mata dan membenarkan khabar daripada Allah dan Rasulnya. Enggak protes. Akalnya dinafikan. Mana cukup ya Rasulullah susu segini? Akalnya dinafikan, matanya dinafikan, samina wa ta'na. Ini susu yang satu mangkok dikasih minum ke 70 orang, semuanya minum, nggak berkurang itu susu meskipun 1 mili, Pak. Kemudian saya tidak minum sampai kenyang, itu pun susu nggak berkurang meskipun 1 mili. Minum lagi Abu Hurairah. Ini udah kenyang ya Rasulullah. Ini pun susu nggak berkurang meskipun 1 mili. Kalau kata ulama di masjid itu
Waktu itu nggak cuma 70, 700, 7.000, 70.000 orang itu minum. Insya Allah itu minum semua. Meskipun di masjid jangan kan 70, mau 700, 7.000, 70.000, karena ini perintah Nabi, kata ulama itu pun nanti akan minum semuanya. Nah, kemudian saya lihat diminum sama Nabi, dihabiskan Nabi membaca tasbih. Nah, ini namanya iman. Nah, takdibun nazar wa tasdiqul khobar, mendustakan yang nampak mata dan apa? Membenarkan khobar pada Allah dan Rasul. Nah, ini maka apa-apa perintah Allah, perintah Nabi ini barokah. Nah, meskipun Masya Allah ya kan, susu yang satu mangkok cukup 70 orang, 7.000, 70.000 orang ya. Nah, ini berkah. Nah, ini karena berkah, berhubungan dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Masya Allah ini cuma meneruskan apa yang jadi perintah Nabi SAW. Kalau kalian diminta untuk meneruskan, nah, ini kerja atas kalimat syahadat, nah, dakwah bagi Nabi SAW, maka berangkat. Nah, maka semuanya insya Allah niat berangkat, insya Allah niat berangkat. Ya, nanti waktunya bisa diatur sama Ustaz Ishak, sama Mas Riu, ya, Mas Irang, Mas Naim, semuanya. Ini berkah, berkah, Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Yang namanya berkah kelihatannya sedikit tapi mencukupi semuanya. Kayak Mas Naim ini barokah. Manggung sekali cukup tuh setahun. Amin. Mas Irang juga begitu. Amin. Itu berkah. Masya Allah. Kita doain juga Ustaz Ishak ini lagi membangun pesantrennya berkah. Amin. Bang Kris usahanya berkah. Amin. Semua yang di sini hidupnya sisa umurnya berkah. Amin. Masya Allah. Berkah malabi. Amin. Amin. Nah, jadi ini berkah, segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah Allah dan sunnah Nabi itu pasti berkah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Masya Allah ya, ada nasihat dari Maulana Zakaria rahmatullahi alaih itu kalau membaca apa? Al-Waqiah. Karena siapa membaca Al-Waqiah setiap malam jauh dari kefakiran. Al-Waqiah soal ghina, kekayaan hati kan. Nih kalau kata Maulana Zakaria, kalau kita membaca Al-Waqiah, nah ini sudah, ini perintah Nabi juga kan, dalam hadis Nabi perintah kita baca Al-Waqiah ini supaya berkah ya. Nah, nih banyak sebab keberkahan itu satu yaitu ya silaturahmi sebab keberkahan, sholat 5 waktu sebab keberkahan, baca Al-Waqiah sebab jauh dari kefakiran ya. Jadi kalau kita niat baca Al-Waqiah setiap malam ya, silaturahmi, udah pada maklum ya, ada berkah rezeki. Sholat ya, ada kan kalau orang jaga sholat dengan baik maka Allah Ta'ala akan berikan dia berkah rezeki ya. Tadi nampaknya cuma mangkok susu sedikit tapi cukup mencukupi, berkata apa? Cukup. Nah, itu tadi ada orang yang gajinya 1 triliun tapi nggak cukup sampai korupsi, kenapa nggak berkah? Kemudian dikubur nggak disiksa, ternyata ada beasiswa juga di akhirat ya kan. Nah, nggak cuma orang mau masuk kuliah aja kan. Nah, jaga sholat maka Allah kasih berkah rezeki, dikubur gak disiksa, terima catatan amal di tangan kanan, sirat secepat kilat masuk surga tanpa hisab. Juga sholat dengan baik. Ini keberkahan ini. Nah, masalah akhirat aja, yang kata Nabi kalau kamu celupkan tangan di laut, yang nempel di tangan kamu itu airnya itu dunia, akhirat itu lautan yang luas itu. Nah, ini dengan menjaga sholat maka Allah SWT masalah akhirat aja selesai, apalagi cuma masalah dunia yang hanya nempel di jari. Nah, logikanya kurang lebih seperti itu. Kemudian Allah SWT baca Al-Waqiah maka jauh dari kefakiran. Kalau Mazakir rahmatullahi alaih, kalau kita niat baca Al-Waqiah kalau bisa ya harus bisa ya. Jangan diniatkan hanya untuk perkara dunia saja, tapi niatkan untuk perkara apa? Akhirat. Nah, diniatkan untuk perkara akhirat. Nah, supaya enggak fakir iman, enggak fakir akhlak ya, enggak fakir akhirat. Maka insyaallah perkara yang hanya nempel di jari pun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau niat baca surat Al-Waqiah, ya Allah saya niat membaca surat Al-Waqiah ini ya Allah, semoga saya dan seluruh orang Islam gak fakir di akhirat. Amin amin. Nah, maka Subhanahu wa taala, maka Masya Allah itu sama-sama kita belajar apa? Melatih diri karena supaya kita bisa latihan istiqomah silaturahmi, latihan istiqomah menjaga sholat, latihan istiqomah apa? Baca Al-Waqiah, baca Yasin, baca Al-Mulk, ini pun kita perlu latihan. Nah, kalau orang main band latihannya di mana? Di studio. Kalau orang main bola latihannya di lapangan bola. Kalau orang mau main badminton latihannya di mana? Lapangan badminton. Kalau orang mau belajar jadi hamba Allah, belajar jadi umat Rasulullah SAW, latihannya di masjid. Nah, semua sahabat-sahabat Nabi yang dapat ridha Allah itu
Itu kalau ditanya lulusan mana? Emper masjid. Nah, lulusan emper masjid. Masya Allah. Nah, maka nanti habis pertemuan ini mari kita atur kapan waktunya sama-sama kita belajar kurikulum masjid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok kita sungguh-sungguh ya, kita mohon kepada Allah supaya diberi taufik untuk sungguh-sungguh. Nah, kita katanya ulama gampang aja, kita tuh minta aja. Kalian semua tersesat kata Allah kecuali yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Ya, minta. Ya. Kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Nah, maka kita minta sama Allah. Ya Allah, minta. Ditunjukkan apa yang Allah ridho, minta. Nah, nangis, minta sungguh-sungguh. Kayak bayi itu kan keluar dari perut ibunya ya kan, lapar nangis ya kan, buang kotoran nangis, maka Allah gerakkan ibunya untuk bersihin kotorannya, untuk kasih dia makan. Pun gitu juga kita minta aja sama Allah. Nah, salah semuanya.